Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimbi Elizabeth Anjani. Saya akan menjelaskan mengenai Deklarasi Bangkok. Nah, Deklarasi Bangkok adalah landasan kesepakatan untuk mengadakan kerjasama regional dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Asia Tenggara. Nah, Deklarasi Bangkok ini ditandatangani pada 8 Agustus 1967 oleh ketua delegasi dari 5 negara, yaitu dari Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan juga Malaysia. Nah, Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh masing-masing menteri luar negeri negaranya, yaitu dari Indonesia ditandatangani oleh Adam Malik, dari Malaysia ditandatangani oleh Tun Abdul Razak, dari Filipina ditandatangani oleh Narciso Ramos, dan juga dari Singapura ditandatangani oleh S. Rajaratnam. Selain itu, dari Thailand ditandatangani oleh Tanat Koman. Deklarasi Bangkok merupakan cikal bakal berdirinya organisasi ASEAN. Nah, melalui Deklarasi Bangkok, kelima menteri luar negeri setuju atas sebuah pembentukan organisasi regional yang akan menaungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, organisasi ini kemudian diperkaya dengan 5 anggota tambahan baru, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Tambahan anggota ini tentu memberi warna baru bagi ASEAN, bukan hanya dalam jumlah, namun juga keanekaragaman potensi yang dapat dikembangkan maupun masalah yang dimiliki di tiap-tiap negara. ASEAN sendiri merupakan wadah perdamaian bagi negara-negara di Asia Tenggara. Dalam situs Kementerian Luar Negeri disebutkan bahwa saat ini ASEAN telah memiliki piagam ASEAN atau ASEAN Charter. Tujuannya untuk mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat atau legal personality dengan aturan yang jelas serta memiliki organisasi yang efektif dan juga efisien. Deklarasi Bangkok adalah piagam yang berisi prinsip dan tujuan ASEAN. Isi dari Deklarasi Bangkok yakni 1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membentuk untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan juga administrasi. Selanjutnya yang keempat, isi dari Deklarasi Bangkok yaitu memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, pelatihan kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tentu memiliki tujuan dan maksud. Nah, tujuan dan maksud ASEAN yakni pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat di Asia Tenggara yang sejahtera dan juga damai. Selanjutnya yang kedua, tujuan dari ASEAN yaitu untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara serta mematuhi prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan ASEAN yang lain yaitu untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, dan juga ilmu pengetahuan serta administrasi. Selanjutnya, tujuan ASEAN yang lain yaitu untuk memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan juga administrasi. Selanjutnya, tujuan dari ASEAN yang lain yaitu bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri
kawasan Asia Tenggara, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, serta memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, dan meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, ASEAN juga memiliki tujuan, yaitu untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara dan juga untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Bagi Indonesia, tujuan ASEAN memberikan manfaat tersendiri, yaitu dengan mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju, menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan ekonomi, serta memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Selain tujuan, ASEAN juga memiliki prinsip yang selalu dipegang teguh oleh tiap negara anggotanya. Prinsip tersebut meliputi yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Selain itu, prinsip mereka juga komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian dan keamanan dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Selanjutnya, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Selanjutnya, prinsip yang terus dipegang teguh yaitu mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam bidang negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Prinsip yang dipegang teguh oleh tiap negara anggota ASEAN ini yang menjadikan ASEAN tetap eksis hingga saat ini. Dengan dibentuknya ASEAN melalui Deklarasi Bangkok, dengan keberagaman etnis dan suku bangsa, serta sejarah yang berbeda di setiap negara, maka menjadikan bukti adanya regionalisme di Asia Tenggara, di mana ASEAN memiliki keinginan bersama bangsa-bangsa di Asia untuk menjalin persahabatan dan kerjasama melalui usaha dan pengorbanan bersama, serta keamanan bangsanya untuk keturunan masing-masing negara, untuk perdamaian di kawasan Asia Tenggara, dan kemerdekaan dan kesejahteraan setiap negaranya.